Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda dalam Dialog NTB Pagi edisi Rabu 16 April 2024. Ya, topik kami tentunya yang menarik pendengar dan hangat diperbincangkan di Pulau Lombok dan tentunya di Sumbawa. Ya, pendengar, saya Yuni Herwati akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dengan dua narasumber yang akan menemani kita 1 jam ke depan. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370646521 atau di 081802056000. Pendengar dapat memberikan saran, kritik ataupun bertanya langsung dengan narasumber kami. Dan kami ingatkan pendengar, kami juga live di RRI Digital. Ya, ada dua narasumber kami nanti yang bergabung dengan Bapak Ferry Prianto SOS MM yang merupakan Kepala BNNK Bima, dan dengan Bapak Muhammad Afturizzalinur Adaminata SPD MP Kim yang merupakan Kepala SMN 1 Labuan Haji. Ya, pendengar, kami mengangkat topik generasi emas lawan narkoba, mengingat pemuda saat ini menjadi generasi penerus dan ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk itu penting untuk menjaga sekaligus memastikan agar para pemuda di negeri ini termasuk di Nusa Tenggara Barat tidak terjerumus ke dalam jurang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya, pendengar, langsung terhubung bersama kami narasumber kami di Pulau Seberang ini dengan Kepala BNNK atau Badan Narkotika Nasional Kota Bima dengan Bapak Ferry Prianto SOS MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbaknya. Ya, Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Kegiatan apa ini pagi ini di Kota Bima Bapak? Kegiatan kami lagi menyusun dan akan mempersiapkan beberapa kegiatan, ya khususnya kegiatan DIPA ya Mbak ya, untuk tentang PMPRJN, pencegahan, pemberantasan dan penyaluran dan peredaran gelap narkotika Mbak. Tentunya juga ada fokus kepada para pemuda seperti topik kita generasi emas lawan narkoba. Tentu ada di kegiatan tahun ini. Kami tetap melaksanakan untuk informasi untuk generasi muda kita. Kami juga mempunyai inovasi setiap hari libur Sabtu dan Minggu. Kami selalu melaksanakan di tempat-tempat keramaian. Bagaimana para pemuda kita mendengarkan informasi dari kami tentang bahaya narkoba, sehingga pemuda ke depannya untuk generasi emasnya bebas narkoba dan imun terhadap penyalahgunaan narkoba Mbak. Dengan program menyentuh langsung para pemuda, namun juga harus ada strategi juga tentunya Bapak untuk dapat menggait atau menarik para pemuda untuk mendengarkan sosialisasi yang dilakukan. Seperti apa mungkin gambarannya? Gambarannya kami juga di BNN juga mempunyai juga program teman sebaya. Jadi kadang-kadang anak muda sekarang ini sesama teman sebayanya mereka bisa menerima informasi, sehingga kami juga BNN juga mempunyai program teman sebaya. Kami juga melaksanakan di beberapa SMA, SMP juga untuk melatih penggiat-penggiat kami sehingga mereka nanti bisa menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba kepada teman-teman sebayanya. Dan juga bukan teman sebaya aja Mbak, tapi di komunitas-komunitas juga kami melaksanakan sosialisasi sehingga mereka menjadi perpanjangan tangan dari kami untuk menyampaikan informasi secara berantai. Karena sekarang masalah narkoba ini bukan masalahnya pihak APH aja, bukan BNN aja, tapi sekarang permasalahan kita semua Mbak. Ya, karena Indonesia adalah darurat narkoba Mbak. Ya, kondisi yang memang mengkhawatirkan khususnya di Nusa Tenggara Barat termasuk di Kota Bima. Kondisinya khususnya di Kota Bima mungkin gambarannya seperti apa? Kalau di Kota Bima, kalau dilihat dari kami mempunyai data yaitu yang datang rehabilitasi ke kami. Jadi hampir di semua kelurahan maupun desa sudah terpapar narkoba. Ya, alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan kami sehingga bisa mempengaruhi para pecandu-pecandu tersebut untuk mau datang rehabilitasi ke BNN yang gratis Mbak. Iya. Ada tentunya dorongan
para pemuda untuk khususnya yang sudah terpapar narkoba untuk berinisiatif? Apa yang harus dilakukan sebenarnya ketika menemukan atau sudah ada yang terpapar? Sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat terutama, dan apa yang dilakukan juga oleh BNK untuk menanggapi respon masyarakat tersebut? Ya, kami juga menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa penyalahguna itu adalah bukan penjahat. Mereka adalah pesakitan yang perlu dipulihkan. Kenapa saya mengatakan pulih? Karena tidak ada kata sembuh bagi penyalahguna, karena narkoba adalah penyakit yang permanen. Ya, jadi hanya kata pulih aja. Pulih itu pun ada tahapannya sampai dengan pulih produktif sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat untuk menjalani kehidupan normal. Jadi beberapa tahap, Mbak. Ya. Iya, untuk mengenalkan khususnya narkoba kepada para pemuda untuk menghindari narkoba tentunya atau narkotika dan sejenisnya, mungkin apa yang sudah dilakukan Bapak selama ini? Karena ini mengingat para pemuda ingin sesuatu yang baru, mencoba hal baru dan melakukan hal baru pula. Mungkin seperti apa yang sudah dilakukan agar menghindarkan para pemuda khususnya di Kota Bima, dan ini juga akan berimbas juga terhadap daerah lainnya tentunya. Ya, jadi ada beberapa kegiatan kami yang mendorong kegiatan yang positif untuk menghindar dari pengaruh narkoba. Kami berharap pemuda Kota Bima, Dompu maupun Kabupaten Bima mencari kegiatan-kegiatan positif, ya terutama apalagi sekarang zaman digital, zaman era baru 4.0, ya kita harus bisa beradaptasi dengan kegiatan yang bisa mempunyai nilai positif, ya. Contohnya kalau sekarang juga apalagi dengan sulitnya lapangan pekerjaan, memang banyak pemuda-pemuda ini memakai narkoba terpengaruh karena kurangnya lahan pekerjaan. Tapi di situ juga kami juga tidak patah semangat memberi jalan bahwa sekarang juga dengan media sosial kita bisa mencari cuan yang dengan halal, seperti sekarang juga banyak ibu-ibu, pemuda-pemuda, remaja-remaja membuat jajan di seri KFD. Sudah pasti itu banyak yang pesan. Jadi itu salah satunya. Jadi kita memanfaatkan zaman digital sekarang. Kalau kita tidak memanfaatkan akan ketinggalan kita dan akan kita terpengaruh ke perbuatan-perbuatan hal negatif, Mbak. Iya, ini para pemuda juga seperti saya ungkapkan di awal tadi, mereka ingin mencoba hal baru, tentunya melakukan hal baru pula. Dan sebenarnya apa yang strategi yang harus dilakukan oleh para pemuda menolak ajakan atau dari ajakan teman sebaya yang menawarkan narkoba? Apa yang mungkin tips-tips yang dilakukan, Bapak? Ya, jadi tips-tips yang kita lakukan adalah kalau kita pertama adalah pergaulan. Pergaulan yang pertama, kalau kita bergaul dengan orang yang pintar ngaji, pasti kita bisa mengaji. Kalau kita bergaul dengan orang yang pintar musik, pasti kita bisa bermain musik. Kalau kita bergaul dengan yang sudah terpapar narkoba, kemungkinan pasti kita terpapar. Ya, kenapa? Karena semacam virus ya, penyalahgunaan narkoba ini ya, semacam virus. Jadi dan kadang-kadang juga pemakai narkoba ini jarang sendiri. Jadi dia harus mempunyai kelompok atau teman minimal 2. Ya. Jadi kami juga memberi informasi-informasi kalau memang ada yang mengajak, kita katakan berani menolak. Berani menolak terhadap perbuatan melakukan kesalahan tentang penyalahgunaan narkoba. Dan kami juga tidak sebatas memberikan informasi juga, kami juga secara turun langsung apabila kami tidak ada kegiatan-kegiatan di kantor, kami mengisi kegiatan kosong kami selalu mobile keliling. Dan kami juga selalu bila ada kelompok remaja, biasanya kelompok remaja itu berkumpul, mempunyai kelompok, kami turun. Kami masuk di tengah mereka, memberi pemahaman, jangan sekali-sekali menggunakan narkoba. Kalau memang sudah terpapar, mari kita rehabilitasi di BNN.
tidak dipenjara dan gratis, ya. Karena mereka harus juga karena mereka adalah pesakitan, harus kita rangkul, kita bujuk, jangan kita kucilkan. Kenapa? Kalau kita kucilkan, nanti mereka akan menjadi berkembang, akan menjadi bisa mencari lagi korban lain lagi, karena mereka ini semacam virus, ya, semacam virus. Sehingga bagaimana kita memberi pemahaman kepada keluarganya, karena banyak sekali sekarang keluarga itu masih menganggap penyalahguna narkoba ini adalah aib. Tapi tidak, ya. Kalau masih menganggap aib, berarti itu membiarkan kehancurannya kepada keluarganya atau kepada penyalahguna itu, ya. Kenapa? Mereka adalah pesakitan, Mbak, yang harus dipulihkan. Pulih harus kita laksanakan. Bahkan itu ada undang-undangnya, Mbak. Apalagi di bawah umur, Undang-Undang 128, kalau kita tidak melaporkan anak kita, keluarga kita, saudara kita untuk direhabilitasi, bahkan itu dituntut 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun penjara, Mbak. Denda 1 miliar. Ya. Saking ada ketatnya undang-undang ini kalau kita laksanakan. Dan di situ juga kami juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa peran serta masyarakat, Undang-Undang 35 pasal 104 sampai 108 itu adalah peran serta masyarakat. Masyarakat berhak mengawasi, memantau tentang P4GN, penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini, ya. Misalnya, Mbak, ya, sering kami informasi kepada masyarakat, ya, karena berkembangnya narkoba ini, ya, karena minimnya kepedulian dari kita semua, Mbak. Contoh kecilnya aja, di suatu lingkungan terkecil, RT aja, Mbak, ya, kita saya contohkan. RT aja, padahal banyak beranggapan orang mengatakan, oh dia bandar, dia pengedar, tapi ada unsur pembiaran, kok tidak ditindaklanjuti. Kalau menunggu APH, menunggu BNN misalnya, itu kan masih lama, Mbak, masih lama. Ini sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang 35, 104 sampai 108 itu adalah peran serta masyarakat. Kita bisa mengambil sikap di situ. Kadang-kadang di satu RT, lingkungan terkecil kan, situ ada ketua RT, ada ketua RW, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda juga. Iya. Dan jangan lupa, Mbak, memanggil Babinsa dan Babin Kantip sebagai APH-nya. Untuk sama-sama mengintervensi. Kalau memang itu ada peredaran, mari kita sama-sama berbuat, ya, sebelum terjadi. Ya, karena ada unsur pembiaran inilah, Mbak, tidak menutup kemungkinan juga anak kita, saudara kita akan kena juga, Mbak. Ya. Sekarang kita sudah berani, Mbak, harus peduli terhadap permasalahan ini, Mbak. Alhamdulillah juga di Bima ini, karena kemarin lagi viralnya badai NTB juga, ya, alhamdulillah juga untuk mempersempit semua ruang lingkup, ruang gerak dari peredaran ini. Ya. Jadi juga, Mbak, ya, jadi permasalahan narkoba ini beda dengan permasalahan dengan tindak pidana umum, karena ini khusus sekali kalau yang extraordinary, jadi kejahatan yang ekstra, ya, itu, Mbak. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu Maulida di Kabupaten Lombok Utara. Bagaimana cara membedakan tanda-tanda awal penggunaan narkoba di kalangan pelajar atau mahasiswa? Ditahan dulu untuk menjawabnya, Bapak. Kita akan jeda dengan yang berikut ini terlebih dahulu. Yen, setelah aku lihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia? Beda gimana maksudnya? Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi. Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan? A few moments later. Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba. Ih, jadi takut dengarnya. Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba. RRI Digital
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram. Kembali pendengar di Dialog NTB Pagi dengan topik generasi emas lawan narkoba. Kami mengingatkan pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370646521 atau di 081802056000. Pendengar dapat memberikan saran, kritik ataupun bertanya langsung dengan narasumber kami, yakni dengan Bapak Ferry Prianto SOS MM yang merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bima. Halo Bapak. Iya, sempat terjeda tadi dengan pertanyaan Ibu Maulida. Bagaimana cara membedakan tanda-tanda awal penggunaan narkoba di kalangan pelajar atau mahasiswa? Silakan Bapak. Ya, ini jadi narkotika itu memang ada tiga yang bisa dirasakan pengaruhnya. Yang pertama adalah depresan, yang kedua adalah stimulan, yang ketiga adalah halusinogen. Jadi depresan itu contohnya heroin, kokain. Jadi ya dia itu mengurangi kerja otak, menurunkan kerja otak, menurunkan kerja jantung sehingga membuat penyalahguna itu malas, sering mengurung diri di kamar, dia tidak mau berinteraksi dengan orang. Itu yang depresan, ya. Jadi itu contohnya heroin, kokain, ya. Dan yang stimulan ini yang lagi heboh sekarang ini yang sering beredar di wilayah kita adalah yang stimulan, yang jenis sabu-sabu. Ya, katanya orang itu doping, membuat kita semangat, membuat kita pede, membuat kita tampil berbeda daripada lain, itu anggapannya. Jadi semacam doping, ya. Banyak orang terpengaruh dengan ini. Contohnya kita tidak bisa menutupi juga, contohnya para artis yang punya kontrak yang sampai 24 jam harus bisa memberikan sesuai dengan tupoksinya. Nah itulah, jadi banyak orang menyalahgunakan yang namanya sabu-sabu ini. Dan ini meningkatkan kerja otak, meningkatkan denyut jantung, sehingga orang seperti doping gitu, tapi mereka tidak tahu bagaimana efek dampak kecanduannya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah halusinogen. Ya, ini halusinogen ini seperti ganja, berhayal, sering menghayal. Terus selain ganja juga ada mushroom juga. Mushroom adalah jamur yang tumbuh di kotoran ternak, itu gampang sekali dapat. Itu juga termasuk narkotika juga yang membahayakan sekali. Ya. Jadi ciri-ciri lain juga, contohnya ini anak muda, biasanya para orang tua bisa memperhatikan tingkah laku anak-anak kita dari kecil sampai dewasa. Tapi tiba-tiba ada sering kehilangan barang di rumah. Itu perlu dipertanyakan, Mbak. Ya, yang dulu anak itu jujur, terus tiba-tiba ngelawan orang tua, tiba-tiba ada sering kehilangan barang di rumah. Kita harus waspada, Mbak. Ya. Sekarang juga orang tua juga sering juga terlepas kontrol juga dengan anak-anak kita, padahal anak-anak ini adalah anak-anak yang yaitu harta yang paling berharga, Mbak. Tidak ada harta kalau anak-anak kita sudah terpapar narkoba, Mbak. Jadi ya, jadi apa yang kita harapkan di tahun 2045 menjadi negara generasi emas untuk Indonesia, karena bonus demografisnya ini akan menjadi hayalan, akan menjadi semacam krisis kepemimpinan nanti kalau kita sejak awal ini tidak peduli terhadap generasi bangsa kita ini. Ya. Itu perlu kita waspadai. Apalagi kita sebagai orang tua, anak-anak sering ngelawan itu ada apa?
bawa ke BNN untuk dites urinnya, dicek urinnya. Ya. Dan kami juga di Bima, Kabupaten Bima, Kota Bima Mendompu ini, kami juga sering mengusulkan kepada sekolah bahwa untuk mengurangi, untuk mempersempit peredaran narkoba, alangkah indahnya setiap tahun diadakan tes urin atau pas kenaikan kelas atau per semester diadakan tes urin, masing-masing orang itu membawa alat tes urin untuk anaknya sendiri. Itu yang sering kami usulkan kepada program. Bahkan setiap kali rapat komite saya minta hadir supaya saya berbicara di situ bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita ini, karena kita tidak mampu mengawasi anak kita 24 jam, Mbak. Jadi yang pertama 24 jam itu 8 jam di lingkungan sekolah, 8 jam di lingkungan masyarakat, dan 8 jam lingkungan keluarga. Itu sulit kita untuk mengawasinya, Mbak. Apalagi kita orang tua sulit, tapi dengan statement seperti itu, inovasi seperti itu, kami mengusulkan kepada sekolah-sekolah itu. Alangkah indahnya orang tua itu membawa alat tes urin. Kalau alat tes urin ya harganya cuma 100.000, Mbak. Tapi orang tua mampu membeli HP Android untuk anak, mampu membeli paket untuk anak. Ini hanya setahun sekali. Kadang-kadang orang tua juga sering protes, anggaran dari mana. Tapi ini mereka tidak berpikir ini untuk keselamatan anak kita. Apa yang berharga, Mbak. Ini ada kisah, Mbak, dari saya. Jadi saya dulu sebelum di sini, Mbak, saya bertugas di Sumbawa 3 tahun. Ada seorang anak sudah terpapar narkobanya. Anak orang kakak-kakaknya semua dokter semua, Mbak, tapi sudah tidak bisa karena sudah parah, sudah kambuh sekali. Tiap malam mengancam orang tuanya, harus ada uang untuk beli narkoba. Nah, untuk agar terjadi hal-hal seperti inilah kita harus waspada sebagai orang tua. Ya, sebelum maghrib anak kita harus kembali ke rumah untuk yang muslim untuk sholat maghrib, karena kita tidak tahu, Mbak, apa yang dilakukan anak kita di luar sana setelah maghrib itu banyak ancamannya, Mbak. Jadi ya bahkan sekarang tradisi juga di kampung-kampung, Mbak, kalau anak nggak pulang ditelepon aja, ya abi, umi, pak, ibu saya di sini. Tapi kita tidak tahu, Mbak, apa yang dilakukan oleh anak kita. Ya. Dan yang semacam ini kayak di kampung-kampung, Mbak, kalau peliharaannya, ternaknya yang belum pulang maghrib ribut, Mbak. Iya. Kalau anak pulang, orang tua yang belum tidak terlalu peduli pada anaknya, hanya aman-aman aja, yang penting ditelepon tapi kita tidak tahu. Ya itulah salah satunya, Mbak. Iya. Jadi ciri-cirinya tadi kalau yang depresan itu dia membuat malas mandi, terus malas belajar, terus yang kedua kalau yang stimulan itu ya dia agresif, sering menantang orang tua, membangkang terhadap guru. Yang tadi stimulan tadi yang halusinagen yaitu sering berhayal lah ya. Jadi itulah, jadi dampak ada 3 dampak narkotika itu, jadi depresan, stimulan dan halusinagen ya. Dan tanda-tanda di kehidupan kita sehari-hari ya seperti tanda-tanda gampang-gampang itu, Mbak ya. Jadi sering barang hilang, orang tua kita sering dilawan oleh anak. Terus kita harus cepat mengambil antisipasi, datang ke yang BNN terdekat untuk minta bantuan, dicekkan urinnya anaknya. Ini semoga di kabupaten dan kota lain di Nusa Tenggara Barat juga mengikuti agar orang tua, terutama program yang memberikan untuk tes kepada anak untuk tes urin, dan hanya membayar 100.000 untuk alatnya ya, Bapak ya? Iya. Tapi jadi membayar izin, Mbak. Jadi harga alatnya. Alat harganya. Orang tua juga bisa membeli di apotek juga, Mbak. Jadi ada apotek yang direkomendasikan oleh BNN, bisa membeli di sana, Mbak. Iya. Iya. Dengan 100.000 untuk tenaga teknisnya BNN siap, Mbak. Iya, dengan 100.000 namun untuk masa depan anak selanjutnya. Iya, benar, Mbak. Siap. Ada pertanyaan satu lagi. Dengan Arif di Kota Mataram, adakah program relawan atau komunitas binaan BNN Kabima yang bisa diikuti pemuda untuk ikut berkontribusi? Iya, terima kasih. Memang kami juga ketahuan membentuk penggiat-penggiat juga. Penggiat-penggiat ini adalah kami latih
kami latih cara bagaimana kita mempengaruhi remaja, mempengaruhi teman sebaya, mempengaruhi generasi bangsa kita untuk menjauhi terhadap narkoba. Ya, kami bahkan memberikan PIN, jadi PIN penggiat. Kami setiap tahun ada program membina atau membentuk penggiat-penggiat anti narkoba. Bahkan dulu juga ada dari instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat. Kami latih mereka itu untuk bagaimana kedepannya bisa memberi pemahaman kepada masyarakat. Karena kenapa Mbak ya? Contohnya kami di Bima ini, kami memang nomenklaturnya BNN Kabupaten Bima Mbak. Tapi kami membawahi 3 wilayah, Kota Bima, Dompu, dan Kabupaten Bima. Ya, kami tidak patah semangat dengan keterbatasan sumber daya manusia. Dan keterbatasan sumber daya manusia, kami juga, kami hanya ASN cuma 9 orang di sini Pak. Ditambah dengan tenaga PPNPN yang membantu kami, walaupun dia jobnya sebagai security atau pramubakti, tapi bisa perdayakan karena mereka basicnya adalah S1 semua, bisa memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat. Itu Mbak Ian. Iya, kita sudah ke penghujung ini dengan waktu yang sangat terbatas. Iya Mbak. Closing statement untuk pendengar RRI di seluruh Nusa Tenggara Barat, Bapak? Ya, jadi statement dari saya, mari kita peduli terhadap permasalahan narkoba ini. Ya, kalau tidak peduli, tidak menutup kemungkinan anak keturunan kita akan terpapar narkoba. Narkoba harus dilawan dengan berani, karena narkoba adalah musuh bangsa, musuh kita semua. Kalau kita tidak mulai dari sekarang tidak peduli, di tahun 2045 Indonesia akan krisis kepemimpinan. Dan ingat sejarah, dulu Cina pernah dijajah oleh Inggris, bukan dengan senjata nuklir, bukan dengan senjata canggih. Cina adalah penduduk terbanyak, bisa dijajah oleh Inggris dan Prancis yang saat itu mungkin kurang dari 2 juta penduduk. Di tahun 1839 sampai 1942 sampai dengan 1856 sampai 1860 Perang Dunia Candu Pak, perang candu Mbak. Jadi itu bukan dengan senjata Mbak, dengan candu negara bisa ditumbangkan oleh negara kecil. Nah inilah yang terjadi sekarang di Indonesia. Kenapa sasarannya Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan, belum mampu sistem keamanan kita untuk mempertahankan, menjaga keamanan wilayah kita. Contohnya di Bima Pak, Mbak, jadi sudah ada 20 pelabuhan tikus yang tidak terawasi. Jaluran peredaran narkotika di Indonesia masuknya 70% lewat laut. 70% lewat laut, ya. Dan kenapa sasarannya Indonesia oleh bandar-bandar internasional? Karena penyalahgunaan Indonesia sudah mencapai 1,7 1,7% dari jumlah penduduk 285 juta, sekitar 3,3 juta jiwa Mbak. Jadi pasaran empuk buat bandar-bandar karena penyalahgunanya banyak di Indonesia. Tapi kami sebagai leading sektor tidak patah semangat, tetap mari kita sama-sama menjaga negara kita ini menjadi Indonesia bersinar, bersih narkoba. Iya. Terima kasih Bapak bersama kami di Dialog NTB Pagi. Sukses untuk kegiatan hari ini. Siap Mbak, terima kasih banyak. Iya, terima kasih lagi sekali dengan Bapak Ferry Priyanto SOS MM yang merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bima. Ya pendengar, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut ini.